Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga anak ustazah semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kembali lagi ya bersama Ustazah Ani dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Kita masih di bab 5 ya anak ustazah semua. Kita kemarin sudah membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam pada halaman 59. Silahkan anak ustazah buka bukunya sambil diperhatikan yang ustazah terangkan ya. Nah, anak ustazah semua sudah pernah dengar ya kisah Nabi Zulkifli sebelumnya. Nabi Zulkifli adalah seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membayar zakat. Beliau wafat ketika usia 95 tahun. Nah, anak ustazah semua, nama asli Nabi Zulkifli itu adalah Bashar. Dan ia termasuk orang yang sabar. Sejak kecil, Nabi Zulkifli ini terkenal kejujurannya, kesabarannya. Ketika dia berjanji, dia selalu menepati, sehingga orang di sekelilingnya menyukainya. Dan juga apabila orang yang belum mengenalnya, baru mengenalnya, maka orang tersebut akan langsung menyukainya karena tingkah lakunya yang mencerminkan kebenaran. Nah, anak ustazah semua, pada masa kenabian Zulkifli alaihissalam ada seorang raja yang bijaksana yang sudah tua renta, jadi tidak bisa lagi memimpin kerajaannya. Nah, pada saat itu raja yang bijaksana tersebut ingin mencari penggantinya karena raja tersebut tidak memiliki keturunan. Maka diadakanlah sayembara ya nak. Nah, diumumkan kepada rakyatnya siapa yang bisa menggantikannya, namun dengan syarat ia harus berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nah, pada saat itu dikumpulkanlah rakyat semuanya di depan kerajaannya ya. Maka ditanya kepada rakyatnya siapa yang sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Tidak ada yang mengacungkan tangan. Maka Nabi Zulkifli lah yang berani mengangkat tangannya dan berkata kepada raja bahwa saya sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Kemudian raja berkata, "Hai anak muda, kamu jangan main-main karena ini adalah untuk kepentingan rakyat dan negeri ini." Maka Nabi Zulkifli dengan teguh pendirian berkata bahwa saya tidak main-main, wahai junjungan hamba, saya akan sanggup menjalankan persyaratan yang paduka berikan. Nah, raja pun yakin kepada Nabi Zulkifli untuk menggantikannya sebagai raja. Nah, jadi Nabi Zulkifli pun diangkat menjadi raja. Pada masa kenabian Nabi Zulkifli tersebut, ia menjadi pemimpin dan ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Dan anak ustazah, untuk diketahui bahwa Nabi Zulkifli ini sudah diterangkan ya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dan kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Itu ya nak. Jadi Nabi Zulkifli ini sudah ada di dalam Al-Quran, maka kita wajib meyakininya. Nah, anak ustazah, pada masa kerajaan Nabi Zulkifli tersebut, ketika dia menjadi raja, suatu ketika setan menjelma sebagai musafir lelaki tua yang ingin menguji kesabaran
Nabi Zulkifli, ingin membuat Nabi Zulkifli marah, sehingga turunlah keimanannya jika dia marah. Nah, pada saat itu datanglah setan yang menjelma sebagai musafir yang tua itu pada larut malam ya. Kita itu udah tidur tuh ya nak sebenarnya. Nah, datang setan kepadanya dan mengadukan kepada Nabi Zulkifli bahwa ada orang yang melakukan kekejaman terhadap dirinya. Maka Nabi Zulkifli berkata kepada lelaki tua tersebut bahwa datanglah esok hari. Maka keesokan harinya lelaki tua tersebut tidak datang, dan ia mengingkari apa yang disuruhkan oleh Nabi Zulkifli. Kemudian keesokan harinya dia datang lagi dan mengadukan hal yang sama. Kemudian Nabi Zulkifli kemudian menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Namun lelaki tua tersebut mengingkarinya. Dia ingin membuat raja marah ya, gitu. Jadi dia mengingkarinya, tidak datang. Kemudian hari ketiganya datang lagi lelaki tua itu, tetapi tidak ada tanggapan dari Nabi Zulkifli ya, karena kan Nabi Zulkifli sudah ingin menyelesaikan masalahnya, tetapi dia tidak mau. Namun Nabi Zulkifli hanya diam saja ya, dia tidak marah, dia tidak ada berkata apa-apa. Kemudian setan itu menyelinap dan menembus pintu dan menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah setan yang menjelma sebagai lelaki tua untuk supaya Nabi Zulkifli itu marah. Maka setan gagal karena Nabi Zulkifli adalah orang yang sabar walaupun dia sudah menjadi raja ya. Kalau raja itu berarti orang nomor 1 di negerinya, tetapi dia tidak marah, tetap sabar. Nah, ketika setelah kejadian tersebut, kan Nabi Zulkifli ini dia berdakwah kepada kaum Rum ya nak ya. Nah, pada saat masa kerajaannya tersebut terjadi pemberontakan terhadap Nabi Zulkifli karena mereka itu tidak mau menyembah Allah, mereka mau menyembah berhala dan ingin mereka mengajak perang gitu. Jadi Nabi Zulkifli kepada rakyatnya dan prajuritnya mengajak perang mereka. Namun prajurit dan rakyatnya tidak mau berperang karena mereka takut mati. Jadi pada saat itu Nabi Zulkifli sedih, namun dia tidak marah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa rakyatnya agar mereka tidak mati dalam perang. Dan pada saat itu ketika prajurit dan rakyatnya berperang, mereka menang dan tidak ada satupun yang wafat pada saat itu. Masya Allah ya nak, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Zulkifli sehingga rakyat dan prajuritnya tidak ada yang wafat pada saat berperang. Nah, anak ustazah semua itu adalah kisah Nabi Zulkifli. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli ini adalah bahwa kita harus memiliki sifat yang sabar, sikap yang jujur, sikap yang teguh pendirian, sehingga kita akan disenangi oleh orang di sekitar kita, akan disayangi orang tua kita, juga akan mendapatkan pahala dan ganjarannya adalah surga kelak di akhirat nanti. Nah, anak ustazah semuanya paham ya. Semoga dari kisah Nabi Zulkifli ini anak ustazah bisa mempraktikkannya dan mencontohkannya, meneladaninya di rumah. Nah, sampai sini dulu ya materi kita pada hari ini. Semoga anak ustazah semuanya sehat selalu. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.